Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi saya mau dengar shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita semua percaya
bahwa kita ada hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan, amin. Hari-hari ini kita begitu sering mendengar berita-berita yang membuat kita khawatir, merasa takut. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, amin. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan keberadaan kita hari ini karena Tuhan yang menyertai kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Maka dari itu, mari kita serahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Dan kita nyatakan bahwa anugerahnya cukup bagi kita. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami dalam lembah yang kelam, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama nyatakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Biarkan Tuhan aku menyembah, lebih lagi nyatakan, biarkan
menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Kasih sayang, oh, biarkan Tuhan aku menyembah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Angkat suaramu, nyatakan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh, oh, kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, mari lebih lagi nyatakan, biarkan ku menyembah. Haleluya. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biar aku menyembahmu. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Selama kami hidup, selama kami ada di dunia ini Tuhan, kami mau tetap terus menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap Engkau yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. GBPRJ, kurang keras saudara, sampai belakang semuanya. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini? Amin. Hari ini kita mau menyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saudara siap menyanyikan tentang kebaikan Tuhan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan, kita sorakan. Yeay. Kita bawa pujian ini saudara. Mari umat-umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat suara. Saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada bersertaku, damai di hatiku. Saat duka citaku, saat sukacita Kau ada. Ya, ada berserta kita, amin. Bersertaku, damai di hidupku. Sama-sama, come on. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Sorakan, lebih keras lagi buat Tuhan kita, sama-sama. Saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada bersertaku, damai di hatiku. Saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada bersertaku. GBPRJ sama-sama angkat tangan kita yuk buat Tuhan, katakan.
kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku, kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu. Sekali lagi kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya Tuhan. Amin. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku, kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Yesus, Kau ada di setiap hari-hariku. Yesus, Kau setia menjagaku selamanya. GBI PRJ, kebaikan-Mu. Sambil tepuk tangan di atas kepala dong semuanya, come on. Bila haleluya, kebaikan-Mu, kasih-Mu, oh 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 oh. Satu suara lebih keras lagi buat Tuhan ya. Katakan, come on. Kasih-Mu, bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku, kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku, kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Umat-umat yang diberkati Tuhan, yang merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Jemaat Tuhan siap lebih lagi, amin. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, sorakan haleluya. Sama-sama. Kita nyatakan dengan ini. Come on. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku.
lebih lagi, come on. Sebab namamu besar. Mari nyatakan. Amin. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Come on, katakan haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Yang percaya katakan amin. Mari kita kasih sorak-sorai yang terbaik, yang meriah buat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, sungguh teramat dahsyat bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, perkenanan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai bangsa kami Indonesia melewati kemerdekaan 78 tahun. Indonesia bukan hanya merdeka secara jasmani, tetapi Indonesia merdeka secara rohani. Tuhan, kami rindu melihat lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami. Curahkanlah roh-Mu Tuhan, sampai semua penduduknya mengenal Tuhan dan diselamatkan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia mengalami terobosan demi terobosan di segala aspek. Tuhan memberkati Indonesia, menjadi Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih Tuhan. Pemilu tahun 2024 kami percaya akan berjalan dengan aman, lancar, terkendali. Presiden yang terpilih, pemerintahan yang terpilih, kami minta adalah orang-orang yang cinta akan Indonesia, berjiwa nasionalis dan toleran. Terima kasih, kami juga memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Biar roh takut akan Tuhan memberdayakan kedua pemimpin bangsa kami ini. Sehingga dalam pengambilan setiap keputusan itu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, Tuhan beri kekuatan dan tuntunan. Sampai Tuhan amanat agung-Mu tergenapi dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa buat Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberi kesehatan yang prima. Pelayanannya ada di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Keluarganya ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan dalam pengembalaannya di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Biar Tuhan beri kekuatan dan tuntunan sampai ini tergenapi. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai generasi ini dengan luar biasa di dalam segala bidang. Tuhan beri mereka hikmat-Mu Tuhan dan kreativitas yang baru. Serta tuntunan Tuhan sehingga membawa generasi Yeremia di CK7 hidup takut akan Tuhan serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya. Adakah jiwa baru? Baik, jika tidak ada, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan.
dan para pengerja akan segera membantu. Jika sudah siap, sekali lagi dengan hormat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Johan Lumendong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. Ibadah Mandala Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Elm Jonathan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Buat kalian yang tertarik dan terpanggil untuk bergabung di pelayanan tersebut, silakan mendaftarkan diri secara online dengan scan QR atau dapat WhatsApp ke nomor 0877 2300 5577. Mari salurkan kreativitas kalian ke hal-hal yang positif dan membangun. Kami tunggu. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab,
Pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar Kau Tuhanku, oh yes Lord, Engkau perisai hidupku. Yes, haleluya. Ku berdiri dengan iman. Aduh, ini anak. Iman dalam Yesus. Ruth, Ya, tunggu. Aduh. ya ampun Mak. Maaf. Ada apa Mak? Aku lagi cari suamiku Boas. Halo, permisi. Ada yang lihat suamiku nggak Boas? Nggak ada tuh Mak. Aduh, ada apa sih nih Mak? Ada apa Mak? Ada Begini. apa? Hari Kamis, tanggal 31 Agustus, WOI ulang tahun. Wah, Kamis yang ini? ke-15, iya. Wah, 15. Iya. Wah. Datang ya, datang. Iya. Ada apa Mak emang Pak? Aduh nih, liatin persiapan mereka. Waduh, luar biasa loh. Wow. Waduh. Kita lihat ya Mak. Keren. Iya, keren. Nanti kita lihat. Seru pasti ya. Seru banget deh. Ya. Tuh. Keren. Para wanita GBI PRJ, Yesus ingin kita bisa mengikuti Dia dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah, karena setiap jiwa itu berarti bagi Dia. Mari bergabung bersama di ibadah ucapan syukur 15 tahun anniversary WOI GBI PRJ pada hari Kamis 31 Agustus jam 10 pagi. Bersama dengan saya Franky Kuncoro, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan bawa sebanyak mungkin sanak keluarga, tetangga, teman-teman untuk dapat hadir di ibadah ini. Shout louder dan menangkan jiwa lebih banyak lagi untuk Yesus. I'll see you there. God bless you. Datang tanggal 31 Agustus hari Kamis minggu ini jam 10 pagi. Iya, tante-tante, taje, ii, kakak-kakak, ayo datang ya. Kamis ini seperti kata Mak aku bilang ya. Sampai ketemu semua ya Kamis ini ya. Ayo Mak. Ya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Oh, Aduh, si Ruth nih. Ini Engkau anak. perisai hidupku. Boleh kasih tepuk tangan lagi saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Oh, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami berterima kasih karena kami sadar betul bahwa itu karena kemurahan-Mu. Oh, kami melihat ke belakang Tuhan. Kami melihat bukti penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Oleh sebab itu kami mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau baik dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih. Angkat pujian ini bersama, nyatakan. Ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Katakan tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu.
hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ini nyanyian syukur kami Tuhan, menyatakan ku sembah Kau Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allah hidup, Engkaulah El Shaddai. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh tiada, tiada seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, nyatakan, oh Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati dan kini ini ucapan syukur setiap kami Tuhan bersama. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Mari lebih lagi nyatakan, Kau berkati dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari angkat suaramu, nyatakan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati, oh Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu. Dan kini ku naikkan syukur
bersorak-sorai yang meriah buat Tuhan, yang paling meriah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak, kami bersyukur. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diizinkan Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, hamba mohon kepadamu, kuasa-Mu terus bekerja, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Ada mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam kebimbangan Tuhan berikan jalan keluar kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami hamba-Mu ini Tuhan, mohon izin dari Tuhan untuk menggunakan teknologi ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, senang sekali kembali boleh menjumpai Bapak Ibu di gereja yang luar biasa. Saya percaya jemaat GBI PRJ dikasihi Tuhan, disertai Tuhan dalam segala hal di hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Seringkali kita juga menghadapi tantangan dan rintangan, masalah dan persoalan, tapi kita percaya kalau hari ini kita ada, tentunya semua karena anugerah Tuhan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memulai dengan slide pertama. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara, ada yang hadir saat ini mau dijajah Bapak Ibu? Tentunya nggak ada yang mau dijajah ya Bapak Ibu ya. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita percaya Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan mengasihi kita semua, ada amin. Tapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, Indonesia sudah merdeka, namun ada saja pribadi-pribadi yang masih merasa dijajah. Mungkin di dalam keluarga ada suami yang merasa dijajah sama istrinya, ada istri yang merasa dijajah sama suaminya, atau mungkin dalam pekerjaan masih ada perasaan seperti dijajah. Saudaraku, saya percaya bukan sebuah kebetulan. Hari ini ada pesan khusus buat setiap kita yang saya ingin mulai dengan sebuah kisah seorang wanita yang hobinya adalah nyanyi Bapak Ibu Saudara. Dia suka sekali untuk bernyanyi dan kebetulan suami dari wanita ini adalah seorang musisi yang handal. Dia mengerti betul tentang nada-nada, tentang melodi, dan kemudian sang istri menyampaikan niatannya kepada suaminya bahwa dia ingin latihan, dia ingin menjadi seorang penyanyi profesional. Mulailah hari pertama si istri ini mulai latihan. Dan ketika dia menyanyi, sang suami yang adalah musisi yang handal, yang hebat, mulai memperhatikannya dia latihan. Dan kemudian mulai berkomentar bahwa tadi nadanya agak lari sedikit. Jadi yang kamu nyanyikan tadi itu false. Oke, dia perbaiki lagi, kali berikutnya dia coba latihan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Namun kemudian suaminya yang seorang musisi yang handal ini kemudian berkomentar bahwa powernya kurang. Di bagian belakang itu salah, begitu Bapak Ibu.
Kemudian dia coba lagi latihan berkali-kali. Selalu suaminya berkata salah atau kurang atau powernya lari dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya sang wanita yang hobi nyanyi ini berkata, ya sudahlah, kayaknya saya cuman hobi nyanyi, tapi saya tidak mungkin jadi seorang penyanyi profesional. Jalan waktu seperti biasa, mereka suami istri menjalankan aktivitas seperti biasa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sampai akhirnya Tuhan berkehendak lain, Bapak Ibu Saudara, suaminya meninggal dunia. Saudara, istri ini menjadi sangat sedih sekali, meskipun sang suami suka marah-marahin dia, meskipun sang suami suka menjajah dia dengan berkata salah, kurang, fals dan lain sebagainya. Tapi dia tetap merasakan sedih luar biasa. Dia merasakan hidup dalam kesendirian selama beberapa tahun, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya sang wanita ini berjumpa dengan seorang pemuda. Dan pemuda ini profesinya adalah seorang tukang ledeng, Bapak Ibu. Jadi biasa mengerjakan pipa-pipa di gedung-gedung, di rumah-rumah. Dan mereka bercakap-cakap, merasa cocok, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Bapak Ibu, di hari-hari awal karena wanita ini hobinya adalah nyanyi, maka tiba-tiba secara spontanitas wanita ini bernyanyi. Ketika dia sedang bernyanyi, suaminya yang tukang ledeng ini ketika ada di sebelah sana melihat dan mendengar istrinya nyanyi, cepat-cepat suaminya menghampiri dia. Ketika suaminya menghampiri dia, tahu apa yang terjadi? Wanita ini ketakutan, Bapak Ibu. Dia berhenti bernyanyi. Sang suami menjadi bingung, kenapa kamu berhenti bernyanyi? Enggak, suara saya fals, suara saya powernya kurang, saya enggak pede gitu. Terus suaminya yang tukang ledeng ini berkata, saya sangat-sangat kagum mendengarkan suaramu. Kenapa kamu berhenti bernyanyi? Ayo bernyanyi lagi, suaramu bagus banget. Selama ini yang saya dengar hanya bunyi pipa-pipa dan gergaji, krek-krek gitu ya. Dan saya baru mendengar suara sebagus ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, karena dorongan, pujian yang begitu luar biasa, maka wanita ini menjadi semangat. Ketika dia sedang nyapu-nyapu dia nyanyi, dia sedang masak dia nyanyi, dia sedang di kamar mandi dia nyanyi, saudara. Dan itu rupa-rupanya menjadi satu latihan yang sangat baik buat dia. Kemudian suami yang tukang ledeng ini berkata kepada dia, kok sering nyanyinya di dapur sih? Ayo coba masuk dapur rekaman. Sama-sama dapur tapi yang ini dapur masak, satunya dapur rekaman Bapak Ibu. Akhirnya wanita ini berusaha coba untuk masuk dapur rekaman. Dan ternyata saya persingkat saja ceritanya. Wanita ini menjadi penyanyi yang terkenal di salah satu kota di Eropa pada masa itu. Bukan pada saat suaminya yang almarhum yang adalah seorang musisi yang hebat, yang mengerti semuanya. Tapi justru ketika suami keduanya yang adalah seorang tukang ledeng yang tidak mengerti musik hanya datang dan menyampaikan suaramu bagus sekali ya. Saudaraku yang terkasih, yang datang bersama dengan keluarga coba lihat dulu kanan kiri. Puji dong, puji suamimu, puji istrimu. Bilang ya sesuatu yang baik tentang dia. Puji anak-anakmu, ya puji orang tuamu. Jangan-jangan istrimu nanti akan menjadi penyanyi terkenal loh di Indonesia. Jangan-jangan suamimu adalah seorang penyanyi terkenal loh, iya kan? Mungkin selama ini dijajah luar biasa. Makanya saya percaya cerita yang sederhana ini ingatkan kita semua. Kalau Indonesia sudah merdeka, yuk sama-sama dulu katakan merdeka. Sekali lagi merdeka. Nah dan kita semua percaya bahwa kita bukan lagi hamba dosa tapi hamba kebenaran. Maka hiduplah
menjadi orang-orang yang jangan menjajah orang lain ataupun jangan biarkan dirimu dijajah oleh orang lain. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak kita membaca 1 Samuel 17 ayat 16 karena hari ini saya akan menyampaikan khotbah ekspositori yang mengekspos satu bagian perikop dari Alkitab yang saya percaya ini pasti menjadi berkat buat setiap kita. Saya rindu mengajak Bapak Ibu setiap ayat yang tampil di layar, kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Mulai, orang Filistin itu maju, mendekat pada pagi hari, pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara, pada pagi hari, pada petang hari, selama 40 hari lamanya. Jadi ada orang Filistin di sebelah sana, sebelah sini adalah bangsa pilihan Allah. Kemudian yang dijagokan itu maju, saya yakin saudara sudah sering mendengar tentang ini, tentang Goliat. Dan kemudian pada pagi hari, pada petang hari, selama 40 hari mengintimidasi. Bapak ibu saudara, maaf. Kadang-kadang dalam hidup ini kita juga sering terintimidasi. Pagi hari terintimidasi, sore hari terintimidasi, setiap hari terintimidasi. Kadang-kadang kita mikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul nggak Bapak Ibu? Nah mari kita akan lihat sama-sama. Saya percaya ini pasti akan menjadi berkat buat setiap kita. Tema yang pertama ini adalah no longer slaves. Bukan lagi budak, bukan lagi hamba. Jangan biarkan dirimu terintimidasi karena engkau dan saya sudah dimerdekakan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dan saya bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Namun sebelum nanti lanjut, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita lihat sama-sama siapakah orang yang tadi mengintimidasi umat pilihan Tuhan. Dia adalah Goliat, saudara. Kita akan sama-sama lihat seberapa hebatnya Goliat ini, Bapak Ibu. Mari kita baca. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Saya garis bawahi dulu Filistin. Filistin ini adalah bangsa yang dikenal orang-orangnya itu kuat, Bapak Ibu. Karena apabila pada zaman itu orang-orang mau menajamkan pedang, maka akan dibawa kepada orang-orang Filistin. Pekerjaan mereka sebagian adalah pandai besi, jadi orang-orang kuat. Nah, dari orang-orang kuat Filistin ini ada yang namanya tentara. Berarti tentara lebih kuat lagi ya Bapak Ibu ya. Dan yang maju itu adalah seorang pendekar. Artinya orang yang dijagokan. Mungkin kalau boleh saya gambarkan sederhana, ini adalah pasukan khususnya Bapak Ibu. Dia yang maju pada pagi hari, pada petang hari, dan selama 40 hari. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita juga mengalami yang namanya ada masalah besar ini. Saya menjadi sangat tidak konsentrasi karena pagi hari kepikiran, sore hari kepikiran. Kadang-kadang kita terganggu oleh hal-hal tersebut. Nah sebelum masuk lebih dalam kita lihat lagi namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Sama-sama lanjut lagi. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Bapak ibu saudara, tingginya adalah 6 hasta sejengkal Bapak ibu. 1 hasta saya akan gambarkan kepada Bapak ibu sekalian. 1 hasta itu sama dengan, ini hasta ini bukan ukuran baku. Jadi hasta ini ukuran yang tidak baku. Ukuran dari siku sampai ujung jari. Jadi kira-kira 1 hasta itu 44,5 sampai 52,9 cm Bapak Ibu. Nah internasional mengakui 1 hasta kira-kira dibulatkan supaya gampang adalah 45 cm. Jadi kalau 6 hasta Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu berarti 270 cm ditambah sejengkal, maka Goliat itu tingginya kurang lebih 3 meter atau mungkin 3 meter lebih.
Dia menggunakan baju sirah yang beratnya 5.000 sikal tembaga. Saudara, kalau hasta bukan ukuran baku, tapi sikal adalah ukuran baku. Jadi satu sikal itu sama dengan 11,4 gram. Jadi kalau 5.000 sikal itu sama dengan 57.000 gram atau 57 kilogram. Bisa dibayangkan orang itu tingginya 3 meter lebih Bapak Ibu. Kemudian pakai baju aja beratnya 57 kilo. Orang ini maju pada pagi hari, pada petang hari, selama 40 hari mengganggu orang pilihan Tuhan. Sehingga saya ajak lagi kita kembali lihat Bapak Ibu Saudara. Sehingga mari kita baca sama-sama. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu, Saul ini adalah Saul ini adalah orang yang dipilih. Dia yang mengalahkan orang-orang Amalek Bapak Ibu. Tentunya kita kan suka dan sering mendengar pasukan Amalek datang. Jadi Saul ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Tapi Saul yang bukan orang sembarangan ini dikatakan cemaslah hati dan sangat ketakutan. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama lihat. Ada sebuah kalimat, tadi saya lihat ada beberapa yang foto. Silakan foto kalimat-kalimat ini, jangan lupa. Instagram GBI PRJ, ada juga threads-nya GBI PRJ, supaya followers yang ada dari Bapak Ibu bisa melihatnya dan juga datang ke tempat ini untuk sama-sama diberkati. Bapak Ibu mari kita baca sama-sama. Ketakutan adalah penjara yang membatasi kemampuan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Seringkali apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Saudara, pada tahun 1940 sekian, pada saat Perang Dunia Kedua, tiba-tiba terdengar bunyi sirine, bunyi alarm Bapak Ibu. Pada masa-masa Perang Dunia Kedua itu biasanya ketika bunyi seperti itu, maka semua orang terutama di daerah Eropa sana saudara, semua orang akan berhenti dari segala aktivitas mereka. Semua orang akan berusaha untuk menyelamatkan diri. Biasanya mereka akan lari dan mereka akan masuk ke dalam terowongan Bapak Ibu. Pada saat itu orang-orang semuanya lari dan masuk ke dalam terowongan. Karena banyaknya orang yang masuk ke dalam terowongan, maka kelompok orang-orang yang masuk duluan terjatuh Bapak Ibu. Kemudian satu sama lain saling menginjak karena terjatuh di tangga-tangga turun menuju terowongan. Akhirnya barisan yang buru-buru masuk ke terowongan itu menjadi terhenti Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di kelompok belakang mengira bahwa di depan itu mereka tidak diizinkan masuk. Karena ketakutan yang luar biasa, maka kelompok orang-orang yang ada di belakang mendorong dengan sungguh-sungguh, didorong lagi dengan sungguh-sungguh. Karena mereka berpikir dalam ketakutannya, mungkin mereka tidak diizinkan masuk. Padahal di depan Bapak Ibu, kelompok orang-orang yang sudah masuk duluan sudah diinjak-injak, terinjak-injak karena begitu banyaknya orang yang masuk dalam terowongan. Dan malam itu Bapak Ibu ketahuilah bahwa tidak terjadi apa-apa. Tidak ada serangan apa-apa. Bunyi alarm hanya untuk memperingati agar hati-hati. Betul Bapak Ibu? Tidak ada bom yang jatuh Bapak Ibu. Tidak ada serangan apa-apa. Tetapi akibat ketakutan ratusan orang meninggal pada saat itu. Saudara mari renungkan sama-sama. Jangan biarkan ketakutan ada dalam hidupmu dan hidupku. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Jangan biarkan ketakutan itu ada dalam pikiranmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita alami hari ini, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi batas kemampuan saudara dan saya. Dia Allah yang setia, akan menyertai dan memberikan jalan keluar kepada jemaat GBI PRJ. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Hari ini saudara, saya ingin ajak kita sama-sama melihat dari seorang yang bernama Daud ya.
Bagaimana Tuhan pakai orang ini untuk melepaskan umat pilihan Tuhan. Dan saya percaya lewat pesan yang singkat ini, kita akan bawa pulang dan kita akan minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan baca sama-sama dari 1 Samuel 17 ayat 14, perlahan-lahan dengan suara keras mulai. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Bapak Ibu Saudara, Daud ini adalah anak yang ke-8. Nah, 3 anak yang besar-besar, jadi yang kita baca ini adalah terjemahan baru yang diterjemahkan kurang lebih tahun 50-an sekian dan diterbitkan tahun 74. Lembaga yang sama itu Lembaga Alkitab Indonesia barusan mengeluarkan lagi terjemahan baru 2 pada tahun ini bulan 2. Jadi anak yang besar-besar itu maksudnya bukan karena besar, tapi anak yang tua gitu saudara. Anak yang tertua, 3 adalah menjadi tentara. Bapak Ibu Saudara, ditafsirkan kalau kita baca kitab Bilangan pasal 1, untuk menjadi tentara Israel, untuk menjadi laskar Israel, harus yang mampu berperang dan usia minimalnya adalah 20 tahun. Jadi kalau 3 anak yang tertua ini menjadi tentara, berarti 3 anak ini ditafsirkan usianya di atas 20. Mungkin 21, 22, tidak diketahui tapi di atas 20 tahun. Berarti berapa umur Daud ketika menghadapi Goliat Bapak Ibu? Tidak ditulis secara rinci, namun ditafsirkan Daud ini anak ke-8. Jadi ada anak ke-4, 5, 6, 7, 8, diperkirakan Daud di bawah 20 tahun usianya. Mungkin 15 tahun, mungkin 16 tahun, masih kemerah-merahan wajahnya katanya Bapak Ibu ya. Dia orang yang sederhana. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan lihat orang lain kayaknya hebat, terus kita nih sederhana, kemudian kita menjadi takut. Tuhan bisa pakai saudara yang sederhana, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang hebat. Jangan pernah mengasihani diri sendiri, jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Dia bisa pakai engkau dengan luar biasa. Jemaat GBI PRJ yang terkasih, amin. Kemudian lanjut lagi saudara, ayat yang ke-15. Yuk sama-sama. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kenapa Daud pulang daripada Saul Bapak Ibu? Tentunya kita tahu bahwa ketika Saul melakukan hal yang salah, roh Tuhan mundur dari Saul dan kemudian ada roh jahat yang mengganggu Saul. Saya tidak ajak baca tapi saya cerita dari firman Tuhan. Kemudian setiap kali ada roh jahat yang mengganggu Saul Bapak Ibu, maka dipanggillah pemain kecapi. Siapa namanya Bapak Ibu? David. Ketika Daud memainkan kecapi, Saul menjadi tenang sekali Bapak Ibu. Dan dia menjadi senang sekali. Dia senang dengan permainan kecapinya Daud. Makanya dikatakan, tetapi Daud selalu pulang dari Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi setelah bermain kecapi, dia pulang lagi dan dia lihat tugasnya. Tugasnya itu hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi dalam bahasa asli adalah beberapa. Karena terjemahan lama, maka sering kita bilang 2-3. 2-3 itu artinya sedikit atau beberapa ya Bapak Ibu ya. Beberapa ekor, tidak banyak Bapak Ibu. Yang saya mau garis bawahi lagi Bapak Ibu. Setelah Daud menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat. Nanti kalau saudara pulang dan baca, Saul nggak tahu loh itu Daud yang main kecapi. Dia tanya ini siapa ya? Jadi saya pikir-pikir ketika Daud bolak-balik main kecapi, yang katanya Saul suka dengan permainan kecapi, Saul cuman suka karena dia menjadi tenang karena bunyi kecapi. Bukan Daud yang dia lihat. Berarti Daud ini bukan orang yang terlalu dipandang. Betul Bapak Ibu ya? Masih muda, tidak terlalu dipandang. Ya wajahnya masih kemerah-merahan Bapak Ibu. Tapi ada hal yang kita belajar dan harus renungkan sama-sama dari seorang yang bernama Daud ini adalah setia dengan hal kecil. Katakan sama-sama dengan saya mau belajar setia dengan hal-hal kecil. Ada banyak orang sering berkata bahwa ini bukan level saya nih yang kecil begini, enggak. Saudara,
Tuhan bisa bekerja lewat hal-hal sederhana untuk mendatangkan hal yang luar biasa buat saudara. Betul? Barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, dia akan setia pula dengan perkara-perkara besar. Betul Bapak Ibu? Ada kalimat yang bagus banget, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Tetap kerjakan tugasmu dengan segenap hati meskipun tidak dipandang. Daud itu loh main kecapi dengan sungguh-sungguh. Saul menjadi tenang. Saul suka, tapi suka sama bunyi kecapi aja. Nggak kenal Daud itu siapa Bapak Ibu. Dia bolak-balik, kemudian juga dia anak yang ya masih, bahkan maaf saudara pasti tahu ketika utusan Tuhan mau memilih ada seorang anak dari Isai yang mau diurapi. 7 orang sudah. Daud bahkan ayahnya sendiri tidak mendominasikan dia. Saudara, yang namanya seorang ayah itu pasti kenal banget loh anak-anaknya, betul Bapak Ibu? Jadi ayahnya sendiri pikir ini Daud belum masuk hitungan. Dia orang sederhana Bapak Ibu. Tapi dia melakukan segala hal yang dipercayakan kepadanya dengan segenap hati. Katakan sama-sama dengan saya, segenap hati. Lebih keras, segenap hati. Hal-hal kecil, tidak semua yang saudara dan saya kerjakan dihargai saudara. Tidak semua yang saudara dan saya kerjakan mendapatkan apresiasi. Tidak semua yang saudara dan saya kerjakan dipuji orang. Betul Bapak Ibu? Tidak semua yang saudara dan saya lakukan itu dipandang sama orang. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu tidak dipandang Bapak Ibu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu disepelekan. Tapi apabila saudara mengerti bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab. Ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Kerjakan itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Taruh hidupmu untuk mengerjakan hal kecil sekalipun. Dengan sungguh-sungguh. Saya dan istri kami dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan kedua sudah bekerja Bapak Ibu. Dan anak pertama dan kedua kadang-kadang datang kepada kami ketika berdoa dan berkata bahwa ketika mereka sedang bekerja kadang-kadang ada tekanan Bapak Ibu. Bukan karena dijajah tapi merasa seperti ada tekanan akibat tanggung jawab tersebut. Ada sesuatu yang harus di-achieve, ada sesuatu yang harus dicapai dan mereka bilang ada tekanan di dalamnya. Saya kemudian berkata buat mereka begini, Papa kurang lebih berkhotbah sekitar 20 tahun lah kira-kira berkhotbah sudah. Mungkin ribuan kali nggak dihitung. Dan setiap kali berkhotbah meskipun mungkin sudah bisa dihafal semuanya nggak usah baca. Tetap aja harus ada persiapan. Di rumah itu dibaca ulang. Jujur saudara, saya harus jujur, jangan diketahuin, saya juga latihan di rumah Bapak Ibu. Jadi sebelum saya khotbah seperti ini, hari Sabtu saya khotbah sendiri, istri saya yang dengerin Bapak Ibu. Ribuan kali, tapi ribuan kali pun saya melakukan itu. Dan saya bilang buat mereka, itu adalah wujud tanggung jawab. Bayangkan kalau misalnya Papa terima khotbah dan bilang, kan sudah 20 tahun kecil ini, santai aja. Bahaya buat saya Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Saya harus siapkan dengan baik setiap slide. Teknologi yang digunakan. Kemudian juga saya bilang buat mereka, kalau kamu dikasih kepercayaan, mau itu kecil sekalipun, persiapkan dengan baik. Lakukan dengan kualitas yang terbaik. Tuhan akan percayakan banyak hal yang luar biasa. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi yang pertama tadi apa saudara? Belajar setia dengan hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Sekarang kita masuk ke pesan yang kedua, saudara. Saya ingin ajak kita sama-sama membaca dalam 1 Samuel 17 ayat 37 dengan suara keras mulai. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, ada kata di sini pula kata Daud. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Pula kata Daud itu artinya Daud berkata lagi. Rupa-rupanya ada kalimat sebelum pula kata Daud. Kalimatnya apa Bapak Ibu? Kalimatnya adalah Daud meyakinkan Saul. Aku ini mengembalakan beberapa ekor kambing domba. Kalau datang singa, datang beruang, aku akan menghantamnya. Begitu Bapak Ibu katanya. Apabila mereka mengambil domba, aku akan menghajarnya. Aku akan melepaskan domba itu. Aku akan pegang janggutnya. Itu kata Daud. Tapi saudara, Daud memperbaikinya.
dan memperbaiki dengan apa? Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan. Sebelum saya lanjut, yuk renungkan kalimat sederhana ini. Maaf ya, kita dikasih kemampuan, betul? Saudara punya kemampuan? Katakan amin dong, pasti. Jemaat GBI BRJ punya kemampuan. Seringkali kadang-kadang kita bilang, udah saya beresin, tenang. Sekarang jangan saudara, Tuhan sudah membantu saya. Yuk bilang sama-sama, Tuhan sudah membantu saya. Katakan lebih keras lagi, Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Tuhan sudah membantu saudara dan saya. Pula kata Daud, dia merevisi apa yang dia katakan. Dan dia menyampaikan bahwa Tuhanlah yang melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Mari kita lihat yang namanya singa dan namanya beruang. Saudara, tercatat bahwa beruang yang terbesar pernah dijumpai di Amerika. Tinggi beruang ini adalah 3,4 meter. Dan berat dari beruang yang terbesar yang ditemukan di Amerika itu beratnya 1.600 kilogram. Jadi beratnya berapa tuh Bapak Ibu? 1,6 tahun ya, berat sekali Bapak Ibu. Tingginya 3,4 meter. Saya nggak tahu dan tidak disebutkan bahwa beruang yang biasanya dihadapi Daud itu tingginya berapa. Tapi kalau ada beruang yang paling besar yang dijumpai tingginya 3,4 meter. Bukankah Goliat juga tingginya kurang lebih 3 meter lebih. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Kemudian mari kita lihat lagi yang namanya singa. Saudara, singa itu dikenal sebagai apa? Raja hutan. Kenapa dikenal sebagai raja hutan? Karena singa tidak ada rasa takut Bapak Ibu. Singa tidak ada rasa takut. Dan pada rantai makanan, tahu rantai makanan waktu dulu kita sekolah kan ada belajar tentang rantai makanan. Hewan apa memangsa apa, hewan apa memangsa apa. Singa itu berada di urutan pertama, yang paling atas. Makanya dia disebut raja hutan. Bahkan ada beberapa yang berkata, singa itu kalau tidur bisa sampai 20 jam kayak raja. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Singa adalah raja hutan yang tidak ada rasa takutnya. Dua hewan ini menggambarkan bahwa dua hewan ini udah yang paling buas, udah yang paling hebat. Tapi Tuhan melepaskan David dari hewan-hewan yang hebat ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Hari ini saudara bisa ada, bisa nyanyi, bisa dengar firman Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai Bapak Ibu. Saudara, ketika Saul dan orang-orang yang lain juga percaya Tuhan, tentunya melihat Goliat yang tinggi besar, ada perbedaannya dengan seorang yang bernama Daud. Daud yang dia ingat adalah Tuhan pernah melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. Amin. Maka pesan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ingatlah hal-hal yang baik. Pernah ditolong Tuhan gak Bapak Ibu? Lambaikan tangan tinggi yang pernah ditolong Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi jemaat GBI PRJ. Bilang buat suamimu, bilang buat istrimu, bilang buat anak-anakmu, Tuhan pernah tolong kita Pak. Tuhan pernah tolong kita mah. Betul Bapak Ibu? Jadi pulang bilang begitu, Tuhan Yesus pernah tolong kita. Tuhan pernah sertai kita. Kita ada hari ini karena Tuhan. Kan ada lagunya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Yang diingat itu kasih Tuhan, yang diingat itu adalah pertolongan Tuhan, bukan yang diingat adalah masalah dan persoalan. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Saya mau bertanya buat Bapak Ibu ya, kalau ini ada beban ya. Kita akan lihat sama-sama, kalau ada beban ya, 2 beban ini. Kita lihat sama-sama contoh. Yang ini beban beratnya 5 kg, yang sebelah sini hanya 1 kg. Berat mana? 5 kg atau 1 kg? 5 kg lebih berat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tapi jujur Bapak Ibu, kadang yang 1 kg ini bisa lebih berat loh. Kenapa Bapak Ibu? Kalau 5 kg kita pikul 1 menit, dan yang 5 kg 1 menit, yang 1 kg kita pikul 2 jam, saya mau tanya yang kedua, lebih berat yang mana sekarang? 1 kilo atau 5 kilo? 1 kilo lebih berat.
Kenapa? Karena lama pikulnya Bapak Ibu. Meskipun beban ini berat tapi 1 menit ya udah selesai. Yang sini mungkin lebih ringan tapi 2 jam pegang begini. Berat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kadang-kadang masalah itu tidak besar. Tapi karena kita terlalu lama memikirkannya. Maka itu menjadi besar dan berat. Betul Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang yang kita hadapi itu pencobaan biasa. Tidak melebihi batas kemampuan saudara. Namun karena kita bangun tidur ingat masalah, mau tidur ingat masalah, lagi makan ingat masalah, di jalan ingat masalah, dimanapun ingat masalah, bahkan di gereja pun ingat masalah. Menjadi berat. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dia yang akan bertindak. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Dia yang bertindak, menolong setiap kita, menyertai setiap kita. Dia ada di setiap musim di hidup kita untuk menolong kita. Sehingga jangan biarkan iblis mengintimidasi hidupmu. Jangan biarkan hidupmu menjadi terintimidasi. Saudara, ada sebuah perumpamaan sederhana. Terjadi kebakaran di sebuah desa, Bapak Ibu. Kemudian rumah-rumah itu sebagian besar terbuat dari kayu. Keesokan harinya, Bapak Ibu, penduduk setempat datang dan mengecek rumah-rumah mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena sebagian besar rumah-rumah itu terbuat dari kayu, maka yang tersisa adalah beberapa bahan-bahan dari batu dan juga beberapa barang-barang yang terbuat dari logam. Sementara yang kayu, Bapak Ibu Saudara, udah menjadi debu, udah menjadi abu Bapak Ibu. Maaf, kalau ini adalah sebuah perumpamaan antara kayu, batu dan logam, dengan apakah? Dengan bahan apakah, sekali lagi maaf ini perumpamaan Bapak Ibu, dengan bahan apakah kira-kira kita menjalankan iman kekristenan kita? Jangan-jangan kita menjalankannya dengan kayu bahannya. Datang api masalah, api gesekan, api persoalan, hilang saudara, terbakar habis sampai jadi debu. Tapi saya percaya jemaat GBI PRJ, meskipun melewati api masalah, persoalan, proses demi proses, engkau tetap ada karena Tuhan yang menyertai engkau. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Baik, saya ajak kembali lagi pada slide. Ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu Saudara, jangan lupa seperti biasa saya selalu mengajak Bapak Ibu. Kalau pulang ditanya orang diberkati, bilang beribadah di GBI PRJ, tapi yang diingat jangan cuma cerita lucu. Boleh cerita lucu diingat, tapi itu daun. Belajarlah untuk ingat keseluruhan Bapak Ibu. Gambarkan pohon. Jadi kalau gambarkan itu seperti pohon Bapak Ibu ya. Pohon ini adalah tema, batang utama adalah tema Bapak Ibu. Ya, no longer slaves, bukan lagi budak, bukan lagi orang yang diintimidasi. Kemudian ada yang namanya ranting-ranting itu adalah pesan. Jadi pesan yang pertama tadi apa? Belajar setia dari hal-hal yang kecil, lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua tadi apa saudara? Ingatlah hal-hal yang baik. Kemudian ada daun-daun. Daun-daun itu apa saudara? Contoh. Contoh diingat, pohon diingat, ranting-ranting diingat. Engkau akan bertumbuh dan berbuah lebat. Tepuk tangan sekali lagi yang hebat. Saudara, saya masuk ke slide terakhir Bapak Ibu. Kita akan sama-sama lihat. Saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik, kita akan naikkan pujian di C. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Kita tidak bisa menenangkan badai yang sedang dihadapi. Tapi ingat, Tuhan pernah memampukan kita melewati badai lain. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu? Kita naik perahu dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kemudian perahu itu diombang-ambingkan oleh badai. Kita kan gak bisa bilang begini, badai berhenti. Kita bukan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Benar? Kadang-kadang kita udah berdoa, Tuhan tolong badai ini. Gak terjadi sesuatu. Kita tidak bisa menenangkan badai. Tapi yang kita bisa adalah, Tuhan aku percaya, Engkau pernah menolong aku di badai-badai sebelumnya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Di saat badai
Bapa Kau Raja. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Berikan tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saya serahkan kepada Hamba ini. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau taburkan buat kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, tiba saatnya kita mengangkat tangan kita buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Pak Victor Abraham ke tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Biar makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Berkati untuk istri, anak-anaknya Tuhan Yesus senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa.
Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.